Salam Bapak Ibu. Ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa itu semua bukan karena kekuatan kita, itu semua bukan karena kehebatan kita, tetapi sesuai dengan lagu yang dibawakan kita tadi yang sangat luar biasa, bahwa semua karena kasih karunia, semua karena anugerah Tuhan, sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mencoba mengangkat sebuah renungan firman Tuhan bagi kita hari ini dengan judul bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan iman? Ya, ada orang tahu itu iman apa, begitu ya. Iman itu banyak. Ya. Iman itu di dalam bukan hanya ada di dalam orang kekristenan. Di luar daripada orang Kristen juga ada iman. Bahkan hampir di seluruh dunia ini yang namanya punya agama itu, apalagi khususnya Abraham, itu selalu berdasarkan iman. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar hari ini apa yang dimaksud bertindak dengan iman. Apa yang dimaksud dengan bertindak, melakukan segala sesuatu dengan iman. Dan apa itu yang dimaksud dengan iman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Pertama kita harus tahu terlebih dahulu Bapak Ibu, bahwa bertindak itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan aktif. Jadi bertindak itu bukanlah sesuatu yang diam, bukanlah sesuatu yang sepertinya berdoa saja begitu. Bukan sepertinya kita hanya mengandalkan ada mujizat, tapi kita tidak bertindak. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bertindak di sini adalah melakukan sesuatu atau ada aksi yang kita lakukan di dalam setiap tindakan kita, Bapak Ibu. Lalu apa itu iman? Menurut Alkitab saya belajar, tidak perlu penafsiran, bahwa iman itu adalah dasar atau pondasi atau bukti dari apa yang tidak kita lihat. Amin. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan begini. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang beriman, orang yang bertindak dengan iman, berarti orang yang bertindak sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan kepercayaannya di dalam kehidupannya. Tergantung imannya itu kepada siapa. Apakah imannya itu kepada mamon, kepada harta duniawi, atau kemana begitu. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, dikatakan di sana bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertindak dengan iman? Bagaimana kita bisa bertindak dengan sesuatu yang tidak kita lihat? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya katakan awal tadi bahwa iman itu banyak. Orang beriman itu banyak. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, ini beriman kepada siapa? Nah sebagai kita orang percaya kepada Tuhan, sebagai kita orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan, tentu iman kita itu adalah iman kepada Yesus.
bahwa Dia Tuhan kita, bahwa Dia juru selamat pribadi kita. Iman sebagai orang percaya itu harus fokusnya kepada Kristus. Harus fokusnya ketika melakukan segala sesuatu harus memandang kepada Kristus sebagai pemimpin kita, sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tetapi perlu kita ketahui bahwa iman itu juga bisa timbul, bisa juga tidak timbul, Bapak Ibu. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa, Bapak Ibu? Iman kita ini tidak akan timbul kalau tidak kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita mungkin sepele begitu ya. Kita mungkin mengabaikan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ada mungkin live begitu kan, seperti hari ini misalnya begitu. Kita lihat lewat di Facebook kita begitu. Kadang-kadang kita lewati saja, ya termasuk saya juga begitu kadang. Untuk apa didengarkan begitu. Tapi Bapak Ibu, iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan itu nggak akan timbul, nggak akan muncul kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Jelas? Tidak perlu penafsiran, jelas di situ. Bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya saya katakan iman itu banyak. Tergantung iman itu yang kita dengarkan apa. Ya kan? Banyak cerita begitu di luar sana, banyak omongan, tergantung apakah itu kita percaya, apakah suara-suara itu sumbernya berasal dari sumber yang benar atau tidak, kita nggak tahu. Ya kan? Banyak begitu dalam setiap kehidupan kita yang kadang-kadang menjatuhkan kita, kadang-kadang membuat kita down untuk bersemangat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena pendengaran kita salah. Kita sering mendengarkan bahwa perkataan-perkataan yang kadang-kadang menyakiti kita begitu. Tetapi Bapak Ibu, bertindak dengan iman, dan iman itu harus berdasarkan kepada Kristus. Amin. Dan iman itu timbul harus melalui pendengaran akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi omong kosong orang percaya kepada Tuhan, omong kosong orang beriman kepada Tuhan, tetapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Omong kosong dia bilang saya orang hamba Tuhan, saya begini-begini, tapi ketika ada firman Tuhan dia tidak didengarkan. Makanya kadang-kadang saya sedih begitu ya. Kalau melihat di Facebook, kenapa ya? Saya kadang-kadang merenung ketika ada live yang Facebook khotbah begitu. Saya kadang-kadang lewatkan. Setelah itu saya merasa, kok yang lain-lain saya lihat begitu ya. Kalau yang negatif-negatif kayak cepat kali mati ini melihat begitu. Lewat cewek cantik begitu. Kayak lama begitu nengoknya. Tiba ada yang live begitu kan, seperti Pak Ali kemarin khotbah di atas ya kan. Dilewati saja begitu. Maksudnya pas di kamar begitu kan. Kadang-kadang kita menyepelekan firman Tuhan. Tapi jelas bahwa Roma pasal 17 tidak perlu penafsiran Bapak Ibu, bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan itu yang mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang menguatkan setiap kehidupan kita. Kalau kita memiliki pendengaran yang salah, maka iman kita pun akan menjadi iman yang salah, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mendengarkan, percaya kepada sesuatu yang sumbernya salah, maka kita pun akan terbawa ke dalam situasi seperti itu. Makanya jelas firman Tuhan bahwa iman itu harus dari pendengaran firman Tuhan hari ini. Jadi apa yang dimaksud dengan bertindak dengan iman, Bapak Ibu? Bertindak tadi adalah segala sesuatu yang kita lakukan atau ada aksi kita untuk melakukan sesuatu. Dan iman itu adalah kepercayaan kita, keyakinan kita yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Dengan kata lain bahwa bertindak dengan iman adalah melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, menyimpulkan sesuatu di dalam kehidupan kita harus berdasarkan firman Tuhan. Amin. Jadi kita tidak bisa bertindak dengan sesuka hati kita.
Ya, nggak bisa kita melakukan segala sesuatu dengan suka hati kita, nggak bisa. Harus berdasarkan firman Tuhan. Jangankan masalah kerohanian, masalah di dunia saja Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita terkadang begitu. Kalau kita hanya bertindak melakukan segala sesuatu dengan sesuka hati kita, saya pikir ya orang-orang juga akan tidak nyaman begitu. Betul tidak? Saya pikir betul ya begitu. Akan tidak nyaman begitu. Apalagi masalah kerohanian kita, iman kita lakukan dengan sesuka kita. Terserah mau berdoa apa enggak lah, mau baca firman Tuhan apa enggak lah, suka-suka kita. Tetapi saya mengingatkan bagi saya pribadi dan bagi kita hari ini, dan bagi saudara yang melihat live streaming ini, bahwa bertindaklah dengan iman kepada Kristus. Melakukan segala sesuatu harus dengan Tuhan, harus berdasarkan dengan Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab Bapak Ibu yang mengajarkan kita orang-orang yang bertindak dengan iman. Ya. Ada banyak contoh di Alkitab yang mengajarkan kepada kita orang-orang yang bertindak dengan iman. Contohnya di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai yang ke-43. Ini salah satu contoh di dalam Alkitab yang mengajarkan kita hari ini bagaimana orang pribadi ini bertindak dengan iman, sehingga dengan iman itu dia memperoleh sesuatu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43, judul perikopnya sungguh luar biasa. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sering saya sampaikan kepada orang-orang begitu ya, bahwa ada dua tokoh di sini yang bertindak sungguh-sungguh dengan iman, sungguh-sungguh melakukan, sungguh-sungguh memutuskan, sungguh-sungguh bertindak berdasarkan imannya kepada Yesus. Judul perikop dikatakan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah secara panjang firman Tuhan ini, tapi saya mau menyampaikan saja singkat cerita bahwa ada dua tokoh di sini, yaitu kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia sedang menghadapi sebuah masalah di dalam kehidupan kekeluargaan mereka. Ya, anaknya sudah mati, atau mungkin pada saat itu belum mati ketika dia mau menjumpai Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat selanjutnya diceritakan bahwa dia datang menjumpai Yesus dengan cara imannya, dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak bahwa kepala rumah ibadat ini pada zaman mereka itu orang-orang yang orang yang merasa dirinya itu pemilik surga. Ya, ahli-ahli Farisi lah, ahli Taurat begitu ya. Orang yang merasa dirinya itu dia yang pegang surga itu. Ini kepala rumah ibadat. Kalau kita bilang sekarang ya mungkin ya secara kelompok kecil mungkin pendeta lah begitu dalam sebuah penggembalaan, atau ketua sinode lah, atau dan sebagainya lah mungkin. Tapi ini adalah orang yang memiliki di dalam organisasi dia pada saat itu orang yang terpandang, orang yang sangat dihormati, orang yang sangat didengarkan oleh umat pada zaman itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Semua itu dia tinggalkan hanya dengan berpengharapan kepada Yesus untuk anaknya disembuhkan, untuk anaknya dibangkitkan dari kematian. Bapak Ibu, singkat cerita di dalam perjalanan di ayat selanjutnya ini mungkin kita bacakan di ayat 28 saja mungkin. Dikatakan begini, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah Bapak Ibu, ini tokoh yang kedua loh, yang bernama yang seorang perempuan yang sakit pendarahannya itu selama 12 tahun. Kalau kita lihat biografinya dijelaskan di sini bahwa wanita ini sudah berobat kemana-mana, sampai dikatakan di situ bahwa semua hartanya habis hanya untuk berobat. Dijualnya semua hartanya untuk berobat ke sana lah, ke sini lah,
ke berbagai tabib lah, dia berusaha untuk menyembuhkan dia, tapi tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika dia melihat Yesus, dia tahu itu Yesus membawa mujizat kesembuhan dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Dia bertindak dengan iman kepada Yesus. Amin. Dia bertindak, dia melakukan dengan keyakinan bahwa asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu perkataan dalam hatinya. Dia nggak ngomong besar-besar, oh asalku jamah jubahnya. Ya, saya percaya nggak akan seperti itu. Karena dia sedang sakit pendarahan. Itu sakit penyakit yang memalukan bagi seorang wanita. Tetapi dia punya iman dan dia bertindak. Apa tindakannya? Dia datang kepada Yesus. Dia menjumpai Yesus dan dia dengan imannya itu dia, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Dan saya percaya juga bagi kita, bagi saya pribadi, bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Amin. Di ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus tidak ngapa-ngapain loh sama dia. Yesus tidak mengangkat tangannya ke atas kepala wanita itu, atau mungkin ngomong satu kata sembuhlah, seperti biasa Yesus lakukan, angkat tilammu begitu. Tidak. Dia hanya percaya dalam hati, asalku jamah saja jubahnya ini, aku pasti sembuh. Bertindak dengan iman. Percaya dalam hati. Walaupun dia tidak tahu apakah nanti ketika dia jamah jubah Yesus itu dia sembuh, dia nggak tahu itu Bapak Ibu. Karena iman itu adalah di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu dasar yang tidak kita lihat, bukti dari tadi yang kita lihat. Dan itu yang dilakukan oleh wanita ini. Bahwa pokoknya aku percayalah sama Yesus ini, bahwa dia mampu menyembuhkan penyakitku. Itu saja. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Maka Bapak Ibu jangan takut bertindak bersama dengan Tuhan, melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Percaya, saya percaya secara pribadi, dan kita juga harus percaya secara di dalam firman Tuhan ini, bahwa ketika kita bertindak bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, bagaimana dengan kepala rumah ibadat tadi? Kalau kita lihat di ayat selanjutnya Bapak Ibu, jelaskan bahwa di dalam perjalanan, di dalam penyembuhan yang terjadi di dalam kehidupan perempuan itu, tiba-tiba ada orang yang berkata kepada kepala rumah ibadat ini, Yairus ini. Mereka berkata, hei, ngapain lagi kau bawa Yesus ke rumah? Ngapain lagi kita bawa guru ini datang ke rumah untuk menyembuhkan anakmu? Anakmu sudah mati. Nah Bapak Ibu, kan bukankah kita sering mendengarkan kata-kata yang mencoba mematahkan semangat kita? Ngapain lagi kamu bertindak? Ngapain lagi kamu melakukan ini? Ngapain, kayaknya nggak bisa, mustahil itu. Ngapain lagi kamu, misalnya kita buka usaha, ngapain lagi kamu buka usahamu itu? Kayaknya di sini susah. Kayaknya sini nggak terjangkau, kayaknya sini konsumen susah begitu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, bahwa orang yang bertindak dengan iman, saya katakan sekali lagi, pasti Tuhan akan bertindak. Pasti Tuhan akan melakukan pekerjaannya. Kalau orang kita bilang, aku melakukan bagianku, biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Itulah bertindak dengan iman. Kalau kita lihat, kalau kita di posisi kepala rumah Yairus, ketika ada orang yang berkata keluarga dia di dalam perjalanan dengan punya pengharapan bahwa Yesus akan menyembuhkan anak yang sedang sakit, mereka sedang di dalam perjalanan, tetapi ketika dia mendengarkan kalimat-kalimat itu, saya percaya sebagai manusia, dia akan, ya setidaknya patah hati lah, patah semangat lah, drop lah. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di ayat 36 dikatakan bahwa tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Ya, banyak di media-media sosial dikatakan bahwa jangan kata takut itu ada sekitar 365 katanya. Jadi artinya jangan takut sepanjang kehidupan ini. Dan ini perkataan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Terkadang kita
perlu untuk mengabaikan perkataan-perkataan yang mencoba untuk kita tidak bertindak dengan iman. Ya. Seperti Yesus lakukan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ya, yang tadinya dia mungkin lemas ketika dia mendengarkan anaknya meninggal, mati begitu, yang tadinya udah gak ada harapan lagi, ya sudahlah. Tetapi ketika Yesus berkata kepada jangan takut, percaya saja. Artinya apa? Beriman kan? Artinya apa? Percaya kepada Yesus, percaya kepada Dia, bahwa Dia mampu melakukan mujizat itu dalam kehidupannya. Lalu dengan kalimat yang dikatakan Yesus kepada kepala rumah ibadat itu, yang tadinya sudah putus asa ketika dia dengarkan anaknya, yang tadinya sepertinya tidak ada harapan, yang tadinya sepertinya sepertinya benar juga yang kata mereka, ngapain lagi bawa Tuhan Yesus ke rumah, ngapain lagi bawa Yesus ini ke rumah, udah meninggal toh begitu. Tetapi ketika Yesus berkata kepada dia jangan takut, percaya saja, maka semangat dia pun mulai kembali, bangkit kembali, dan dia percaya apa yang dikatakan Yesus kepada dia, dan mujizat terjadi dalam kehidupan dia, Bapak Ibu. Ketika Yesus sampai ke tempat mereka, di ayat 39 dijelaskan di sana, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ya. Kalau masalah orang mati tentang tidur, ya mungkin beda penjelasan lagi begitu. Tapi hal dalam konteks ini Bapak Ibu, bahwa mengapa kamu ribut dan menangis, anak ini tidak mati tetapi tidur. Dan ayat 40, tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Di ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Haleluya. Mujizat terjadi Bapak Ibu. Hanya dengan beriman, bertindak dengan percaya kepada Tuhan. Jadi gak ada mustahil bagi Tuhan. Kita lihat bahwa ini sudah meninggal. Kalau kita manusia, saya bilang, kalau kita di posisi kepala rumah itu, kita akan tidak berkata, wah sudahlah, berarti sudah selesai. Tapi ketika Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, beriman saja kepada saya, maka mujizat terjadi kepada dia. Bapak Ibu, ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana Tuhan membangkitkan ini, bagaimana Tuhan menyembuhkan ini, bukan. Tetapi ada makna yang luas di dalam kehidupan kita, ya. Dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Khususnya kita di tempat ini, saya percaya secara pribadi, walaupun mungkin mustahil bagi Tuhan, tapi saya percaya bahwa ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan membuka jalan bagi kita dengan caranya yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Dimanapun saudara berada hari ini, dan juga buat saya dan juga buat kita yang hadir di tempat ini, marilah kita belajar untuk bertindak dengan berdasarkan kepada Kristus dalam kehidupan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Dan kita jadikan Yesus menjadi satu-satunya andalan kita di dalam kehidupan kita, di dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk bertindak dengan iman.